Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat berjumpa kembali di kanal YouTube Kontak Media bersama saya Lucky Bahtiar. Saudara-saudaraku terkasih, ada satu istilah yang sangat akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu teknologi. Ketika Anda melakukan berbagai aktivitas seperti mandi, memasak, membaca, menulis, bepergian, dan lain sebagainya, maka di situ ada teknologi. Kita semua mempergunakan teknologi. Peralatan mandi, itu ada teknologinya. Peralatan memasak, itu ada teknologinya. Peralatan menulis seperti komputer, itu juga ada teknologinya. Bepergian menggunakan kendaraan bermotor, atau pesawat terbang, atau kapal laut, itu ada teknologinya. Singkat kata, hampir tidak mungkin dalam kehidupan kita sehari-hari sekarang ini lepas dari teknologi. Bahkan ketika kita menyendiri di hutan pun, tetap teknologi itu sesederhana apapun kita akan menggunakannya. Walaupun mungkin hanya sebuah parang, atau hanya sebuah linggis, atau hanya sebuah cangkul misalnya. Saudara-saudara, jadi apa sih pengertian teknologi? Secara umum, teknologi didefinisikan sebagai ilmu pengetahuan yang mempelajari tentang keterampilan membuat alat dan metode pengolahan untuk membantu kehidupan manusia. Jadi ada berbagai macam pekerjaan ya, mulai dari pekerjaan sehari-hari di rumah, atau pekerjaan kantor misalnya, atau tugas kenegaraan yang kesemuanya itu sekali lagi bisa kita selesaikan dengan cara menggunakan teknologi. Dengan menggunakan peralatan-peralatan yang dihasilkan melalui suatu teknologi. Sekarang kita akan membahas hal yang lebih fokus dengan topik apakah teknologi modern selalu kita perlukan? Mari kita mulai. Sekarang saya ingin membahas sebuah alat yang akrab dalam kehidupan kita sehari-hari, yaitu cangkul. Pada zaman kerajaan dulu, teknologi pembuatan cangkul tentu tidak semodern sekarang. Jadi para empu pandai besi itu mengumpulkan biji besi terlebih dahulu. Kemudian setelah jumlahnya dianggap cukup, si biji besi itu diolah. Di antaranya adalah dengan dibakar, kemudian ditempa agar memperoleh bentuk dasar. Setelah ditempa, kemudian dibentuk ya. Setelah bentuknya didapat, maka dihaluskan. Setelah dihaluskan terlihat bentuknya yang final ya, bentuk akhir, maka dia kasih gagang. Setelah dikasih gagang, siap digunakan. Itu teknologi zaman dulu ya. Di zaman modern, cangkulnya bentuknya nyaris tidak berubah ya, masih seperti ini, tetapi teknologinya saja yang berubah. Jadi zaman sekarang itu kita biasa melihat ya, para produsen cangkul itu tinggal mengambil plat ya, sebagai bahan baku, kemudian plat itu dipotong-potong menggunakan mesin las. Setelah didapat bentuk dasarnya, kemudian digerinda sehingga bentuk dasar tadi menjadi lebih bagus, lebih halus, dan setelah itu di finishing ya, menggunakan kikir, menggunakan amplas begitu. Ada juga yang memberinya merek
ya di belakangnya atau di badannya atau di sini nih diberi merek, itu teknologi yang modern. Saya belum mendalami ya, apakah ada cara sekarang yang lebih modern lagi, misalnya si platnya itu dimasukkan ke mesin, kemudian mesin itu bekerja, nah nanti di bagian outputnya ya langsung keluar bentuk cangkul yang sudah jadi, lengkap dengan merek dan sebagainya. Kemudian gagangnya juga sama, tinggal memasukkan kayu, gelondongan sebagai bahan baku, diolah di mesin tersebut, kemudian nanti outputnya itu udah langsung gagang-gagang cangkul seperti ini. Jadi kalau dilihat perbedaannya, apa yang membedakan antara teknologi tradisional dengan modern? Itu yang pertama tentu saja dari kecepatan ya. Jadi kalau menggunakan mesin itu bisa massal, mungkin dalam sekian jam itu bisa diperoleh ribuan cangkul misalnya. Tetapi kalau yang tradisional bisa jadi untuk menyelesaikan satu cangkul saja butuh berhari-hari. Kemudian dari segi bentuk tentu berbeda ya. Yang dihasilkan dengan teknologi sekarang, teknologi modern, lebih halus dibanding buatan zaman dulu, lebih presisi begitu ya, lebih simetris dan sebagainya. Ada satu hal yang menarik dari cangkul ini, yaitu alat ini termasuk yang lestari atau yang termasuk awet. Kenapa awet? Sejak zaman kerajaan-kerajaan dulu hingga sekarang penggunaannya masih ada gitu ya. Jadi kalau zaman dulu digunakan untuk mencangkul tanah, kemudian setelah dicangkul ditanami pohon, sekarang pun kita temukan yang seperti itu. Meskipun telah ada traktor, si cangkul ini tidak sepenuhnya bisa tergantikan oleh peran traktor. Misalnya saja di rumah kita ingin menanam bunga atau menanam pohon kecil-kecil, ya kita gunakan cangkul. Kita gunakan sekop, kita gunakan balincong ya kalau bahasa Sunda misalnya seperti itu. Tidak kita menggunakan traktor gitu ya karena kegedean. Atau misalnya pemakaman ya, yang bukan pemakaman massal tentu saja masih menggunakan cangkul. Jadi satu makam satu kuburan itu untuk satu mayat itu ya dicangkul beramai-ramai, setelah jadi lubangnya ya baru dilakukan prosesi pemakaman jenazah. Selain cangkul kita juga mengenal berbagai peralatan yang awet ya. Misalnya saja sendok. Itu dari zaman dulu hingga sekarang ya sendok ada. Kemudian garpu, kemudian golok ya, kemudian pedang. Itu masih hingga sekarang kita menemukan dan tentu banyak peralatan-peralatan yang lain. Jadi perbedaannya itu bukan pada fungsi, bukan pula pada bentuk, melainkan pada teknologi pembuatannya saja. Apakah menggunakan teknologi zaman kerajaan di masa lalu, ataukah sudah menggunakan teknologi modern. Dari cangkul kita langsung melompat ke PC atau personal computer. Jadi ketika dulu saya pertama kali menggunakan komputer yang berbasis Windows, itu menggunakan Windows 95. Kemudian Windows 95 diganti oleh Microsoft menggunakan Windows 98. Diganti lagi ke Windows Me, Windows 2000, Windows XP ya. Kemudian ada beberapa produk lagi dari Microsoft hingga akhirnya sekarang yang paling akhir ya, yang paling banyak digunakan adalah Windows 10. Nah, di sini terjadi sebuah kasus ya, di mana teknologi yang sudah ketinggalan ini bisa jadi sebetulnya masih bisa dipakai. Misalnya untuk sekedar mengetik,
atau menggunakan untuk menggambar yang tidak terlampau rumit misalnya. Tetapi tidak bisa lagi digunakan karena dukungan terhadapnya itu sudah dicabut. Jadi kalau kita sekarang mencari yang masih baru gitu ya, itu yang namanya hardware ini yang menggunakan Pentium 1 misalnya, itu ya sudah tidak ada, kecuali kita mencari di rongsokan-rongsokan gitu, itu mungkin masih ada. Kemudian si Windows 98-nya sendiri itu sudah dicabut oleh Microsoft. Jadi ketika kita menggunakan Windows 98 yang original sekalipun, itu sudah tidak lagi update begitu. Jadi di sini dapat dikatakan bahwa komputer dengan menggunakan Windows 98 itu bukan lagi barang yang lestari, berbeda dengan cangkul. Kalau cangkul meskipun sudah ada traktor misalnya, dia fungsinya tetap bisa dipakai. Tetapi kalau PC berbasis Windows 98 ini, begitu ada penggantinya, ya sudah, dia perlahan-lahan hilang dari peredaran, sehingga kita tidak bisa lagi menggunakan. Memang demikian ya untuk peralatan elektronika, itu yang paling cepat perkembangannya. Apapun yang berbasis elektronika, misalnya kamera digital, ponsel, komputer, aneka gadget, itu 4 tahun saja itu sudah terasa eh, cepat sekali ya berubahnya. Sehingga produk-produk lama itu langsung tersingkirkan secara sistematis. Nah, sekarang saya akan mencoba yang lain ya, barang yang lain itu adalah kompor listrik. Jadi kita melompat-lompat nih dari cangkul langsung ke high tech, kemudian kita ke low tech lagi. Ini ada kompor listrik ya. Kompor listrik itu saya kenal sejak masih kecil sudah ada ya kompor listrik ini. Tetapi dia mengalami berbagai perkembangan teknologi yang tadinya sederhana itu jadi lebih modern ya, jadi lebih compact, jadi lebih efisien seperti itu. Kompor listrik ini akan kita bandingkan dengan kompor minyak tanah. Jadi ketika kita berbicara suatu alat atau barang, maka tidak terlepas dari teknologi ya. Teknologi pembuatannya atau penggunaannya. Kompor listrik ini sama, jadi sejak kecil saya sudah melihat pemakaiannya. Sangat umum bahkan pada saat itu menggunakan kompor listrik selain yang menggunakan alat masak kayu bakar ya. Nah, si kompor listrik ini menggunakan minyak tanah sebagai bahan bakar. Seiring dengan kebijakan pemerintah pada tahun 90-an kalau tidak salah, si minyak tanah ini dicabut dan digantikan oleh gas. Maka pada saat itu yang menggantikan kompor minyak tanah ini adalah kompor gas. Kompor gas seperti ini itu sekarang lazim kita lihat ya. Nyari sama seperti PC. Jadi sebetulnya kalau memang dukungannya masih ada, minyak tanahnya masih mudah didapat, saya yakin pengguna kompor minyak tanah pun itu sekarang masih banyak. Tetapi karena dukungan kepadanya itu sudah dicabut ya, nyaris tidak ada lagi mudah ditemukan minyak tanah, maka orang-orang beralih ke kompor gas. Kompor gas di sini tentunya sebagai pembaharu dari kompor minyak tanah.
Dari teknologi pembuatannya pun tentu berbeda antara kompor minyak tanah dengan kompor gas. Kompor gas ini memerlukan teknologi yang lebih modern dibanding pembuatan kompor minyak tanah. Maka pada sisi ini dapat kita katakan bahwa meskipun secara fungsi kompor minyak tanah itu masih layak pakai, tetapi kita tetap memerlukan kompor gas yang lebih modern. Karena apa? Karena sekarang ini yang lebih mudah ditemukan, jauh lebih mudah didapatkan, itu adalah gas sebagai bahan bakar. Jadi kalau dilihat tadi ya, teknologi kompor pun itu banyak sekali ya. Ada kompor minyak tanah, kemudian ada kompor listrik, ada kompor spiritus ya. Kemudian saya juga pernah melihat orang membuat kompor menggunakan bahan bakar karbit, dan yang paling populer sekarang tentu saja kompor gas dengan sedikit-sedikit diselingi oleh kompor listrik dan kompor induksi. Saudaraku yang budiman, kali ini saya merasa nyaman dengan pembahasan yang melompat-lompat ya. Jadi dari kompor minyak tanah, komputer ya. Sekarang kita melompat ke sesuatu yang jauh lebih klasik, yaitu alat memasak yang menggunakan kayu bakar sangat sederhana, dibangun dari tumpukan bata ya, kemudian dimasukkan kayu dan dibakar. Di zaman sekarang pun saya yakin yang seperti ini masih cukup mudah ditemukan ya. Misalnya kalau kita ke Baduy. Suku Baduy itu masih menggunakan teknologi seperti ini untuk memasak. Dan kalau misalnya eh, terkadang ada kerinduan untuk kembali ke hal-hal yang klasik, kita sendiri mungkin menggunakannya ya entah sebulan sekali atau 6 bulan sekali atau setahun sekali pada saat camping atau pada saat berkumpul dengan teman-teman di masa lalu, ada tanah yang cukup terbuka. Di sana kita menggunakan ini. Yang konon katanya masakan yang dihasilkan itu terasa lebih nikmat. Tapi memang sih bukan sekedar katanya, karena di usia saya yang ke-50 tahun ini juga tentu pernah mengalami masa-masa di mana saya melihat nenek itu memasak menggunakan ini. Kemudian nanti beralih ke kompor minyak tanah. Terus sampai akhirnya nenek menggunakan kompor gas. Ada semacam apa ya, eksotisme rasa menggunakan ketika memasak menggunakan, kalau orang sudah bilang ini hawu ya, menggunakan hawu untuk memasak air gitu, atau untuk menggoreng ikan menggunakan minyak kletik ya. Kemudian untuk membakar ikan, jadi di atasnya tinggal dikasih kawat-kawat ya. Kemudian ditaruh ikan, kemudian apinya itu cukup membara saja. Jadi seolah-olah dia jadi arang aja, diambil baranya, ketika api mulai membesar ya dikecilkan kembali misalnya. Itu betul-betul si wanginya dan sebagainya berbeda dengan yang dimasak oleh teknologi modern. Nah, pertanyaannya, apakah alat masak atau tungku sederhana berkayu bakar seperti ini tergantikan? Jawabannya ya dan tidak. Untuk berbagai fungsi praktis, ya dia bisa sangat tergantikan. Ketika di rumah-rumah, seperti saya katakan tadi, sudah menggunakan kompor gas, kemudian memasak air, ya fungsi ini sangat tergantikan. Tetapi ada beberapa kampung adat, ya kampung adat seperti di Baduy misalnya, ya kompor gas tidak mampu menggantikan alat masak tradisional ini. Karena secara adat mereka memang sudah mematok bahwa kebudayaannya, cara hidupnya, adatnya itu harus lestari sejak dari leluhurnya ratusan tahun yang lalu hingga sekarang.
ketika leluhurnya menggunakan kompor, bukan kompor ya, alat masak seperti ini, habu seperti ini, maka sampai sekarang pun mereka harus menggunakan itu. Kompor listrik tentu saja tidak ditemukan di Baduy. Kenapa? Jangankan kompor listriknya pun tidak masuk, begitu kan? Jadi pada beberapa komunitas atau pada beberapa adat di masyarakat kita, teknologi modern, teknologi mutakhir itu tidak akan mampu menggantikan teknologi yang lawas seperti ini. Saudara-saudara, pada abad ke-18, yaitu pada tahun 1700-an, orang menemukan balon udara. Kemudian balon udara tersebut dikembangkan menjadi pesawat. Tentu berbeda dengan pesawat sekarang ya. Nah, pada saat itu kita bisa mengatakan ini adalah peralatan baru. Ini adalah teknologi baru. Mengapa demikian? Karena pada saat itu orang belum ada yang bisa ke udara ya, apalagi sampai melakukan perjalanan. Jadi pada saat itu umumnya orang berjalan di daratan ya, menggunakan berjalan kaki, kemudian menggunakan kendaraan bermotor ya, menggunakan sepeda atau menggunakan kuda, atau melalui laut dengan perahu, dengan kapal laut. Nah, belum ada yang terbang. Dengan ditemukannya balon udara, maka orang pada saat itu bisa melakukan perjalanan lewat udara. Maka sekali lagi itu dapat dikatakan sebagai peralatan baru dan atau teknologi baru. Nah, kemudian pada abad ke-20 tahun 1903, Wright bersaudara itu menemukan pesawat terbang yang tentu saja teknologinya masih sederhana ya. Nah, dari balon udara ke pesawat terbang buatan Wright bersaudara itu disebutnya adalah perkembangan teknologi. Kenapa? Karena teknologi penerbangannya sudah ada. Kemudian dimodernisasi demikian. Hingga akhirnya perkembangannya terus maju ya. Teknologi antariksa atau teknologi angkasa itu maju hingga pesawat ulang-alik ya. Nah, udah semakin canggih gitu ya, seperti itu. Nah, sekarang sampai kita pada pertanyaan, apakah kita memerlukan teknologi modern? Sekali lagi, apakah kita memerlukan teknologi modern? Maka jawabannya itu tidak saklek ya dan tidak, tetapi tergantung situasi dan kondisi. Dalam kasus bahan bakar minyak ya, yang digantikan oleh gas, itu jelas jawabannya adalah kita memang memerlukan teknologi baru. Karena kalau kita bertahan pada teknologi lama, yaitu kompor minyak tanah, maka kita akan menemui kesulitan. Kita akan menemui kesulitan saat memasak, walaupun hanya sekedar memasak air, seperti itu. Kalau dilarikan ke kasus alat masak yang berbahan kayu bakar itu, jika ditanyakan apakah Anda memerlukan teknologi baru, maka orang Baduy tentu akan menjawab tidak, kami tidak memerlukan teknologi baru. Kami cukup dengan teknologi ini saja yang turun-temurun dilakukan. Dalam kasus cangkul ya, untuk menggali tanah, jika ditanyakan apakah kita memerlukan teknologi baru, kita juga akan menjawab ya tergantung situasi dan kondisi, tergantung keperluan. Tentu saja kita memerlukan teknologi baru dalam hal ini traktor ketika harus menggarap sawah yang luas. Misalnya sawahnya itu jika dikerjakan secara tradisional itu akan sangat lama. Tetapi kalau menggunakan traktor bisa cepat. Maka pada saat itu jawaban kita adalah
kita butuh peralatan modern, peralatan canggih, teknologi baru, sangat butuh. Pun ketika ditanyakan misalnya, apakah Anda memerlukan teknologi baru? Jika jawabannya untuk menembus ruang angkasa sampai ke bulan, begitu ya, ya tentu saja jawabannya perlu. Jawabannya kita butuh teknologi baru. Kita butuh peralatan canggih. Kita perlu peralatan yang mutakhir. Tetapi kembali ke cangkul tadi, jawabannya bisa tidak kalau misalnya yang dibutuhkan hanya sekedar untuk menggali kuburan yang tidak massal. Kalau untuk menanam bunga di pekarangan rumah, kita tidak memerlukan peralatan modern. Kita hanya butuh sebuah cangkul seperti itu. Maka demikian saudara ya, jadi ada sedikit pengalaman juga ketika kami harus membangun sebuah aplikasi pada saat itu. Jadi ada dua aplikasi. Yang pertama adalah aplikasi yang telah menggunakan teknologi lebih modern ya, menggunakan PHP 8, kemudian MySQL-nya itu adalah yang terbaru dan sebagainya ya, termasuk hardware-nya juga pada saat itu yang terbaru. Kemudian yang kedua, ini teknologinya lebih jadul ya, masih menggunakan PHP 5, MySQL-nya juga MySQL yang masih zaman dulu ya, belum yang terupdate. Hardware-nya juga belum seperti hardware yang sekarang. Nah, tetapi di situ ada perbedaan bahwa dari sisi konten, kebutuhan ya, kebutuhan kontennya, aplikasi yang jadul ini justru lebih lengkap. Jadi database-nya memiliki data yang lengkap, untuk pengolahan datanya dia lengkap, untuk ngeprint report ya, laporan-laporan dia lengkap. Sementara di teknologi yang aplikasi pertama yang menggunakan teknologi baru itu tidak seperti itu, dia hanya datanya lengkap. Tetapi ketika harus mengkalkulasi, dia tidak bisa. Ketika harus mencetak rekor-rekor baru, dia tidak bisa. Nah, dalam hal ini, akhirnya direksi memutuskan, ya sudahlah, walaupun menggunakan teknologi yang jadul, pilih saja aplikasi yang kedua. Nanti perlahan-lahan secara teknologi dikembangkan menggunakan versi yang lebih modern. Nah, dalam hal ini, keputusan untuk menggunakan teknologi jadul bisa jadi itu berhubungan juga dengan ketersediaan kebutuhan kita. Dalam hal ini misalnya di aplikasi adalah konten-kontennya. Jadi saudara-saudaraku sekalian, perlukah kita menggunakan teknologi modern? Maka kesimpulannya sekali lagi adalah sesuai dengan kebutuhan. Demikian saja ulasan singkat kali ini tentang teknologi. Jika ada kata-kata atau wawasan saya yang keliru, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wabillahi taufiq wal hidayah. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.